Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepadanya atas seluruh nikmat. Salawat dan salam kita tujukan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan lanjutkan kembali pembahasan kepribadian Islami dari sebuah kitab yang membahas tentang pentingnya at-tarbiyatu dzatiyah, pendidikan diri, dengan tujuan agar setiap muslim dan muslimah memiliki kepribadian yang islami, kepribadian yang sesuai dengan dinul Islam. Kita masih melanjutkan sarana-sarana yang mendukung at-tarbiyah az-zatiyah ini, upaya untuk memiliki kepribadian islami. Di antara sarana-sarananya kata beliau, dan masih kita lanjutkan, yaitu dengan melakukan al-muhasabah, melakukan muhasabah. Dan sebelumnya sudah kita sampaikan beberapa tata cara yang dijelaskan oleh para ulama tentang muhasabah ini, cara melakukan muhasabah ini agar setiap muslim dan muslimah tidak keliru di dalam melakukan muhasabah. Karena manfaatnya sangat besar bagi setiap muslim dan muslimah melakukan muhasabah. Akan tetapi kita dapati ada sebagian dari kaum muslimin yang menggunakan istilah muhasabah, akan tetapi prakteknya tidak sesuai dengan syariat Islam itu sendiri, sehingga terjadi penyimpangan dan pelanggaran syariat. Nah, ini tidak kita inginkan. Oleh karena itu di sini beliau secara khusus membahas tentang sarana utama di dalam mendidik diri, memiliki kepribadian islami. Dan beliau meletakkan yang pertama adalah al-muhasabah. Kita masih melanjutkan pembahasan muhasabah ini. Bagaimana setiap muslim dan muslimah berupaya untuk melakukan muhasabatun nafs, berupaya untuk memeriksa diri sendiri, mengevaluasi diri sendiri. Lalu kata beliau yang C, kita lanjutkan. Bagi yang memiliki e-booknya silahkan dibaca atau dilihat, kita bacakan. Yang C, jenis-jenis muhasabah. Jenis-jenis muhasabah. Kata penulis, muhasabah itu seperti yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, terbagi atas dua jenis. Jadi muhasabah itu terbagi menjadi dua jenis, ditinjau dari objek yang dijadikan muhasabah. Tinjauannya dari sisi objek perbuatan, karena kita berbuat. Maka kata beliau di sini muhasabah itu ada dua jenis, kata Ibnu Qayyim. Pertama, muhasabah sebelum berbuat. Maka dibutuhkan muhasabah sebelum seorang melakukan perbuatan. Karena apabila dia telah melakukan sebuah perbuatan, maka akan dicatat. Ya, akan dicatat. Dan setiap orang ada malaikat yang Allah Ta'ala tugaskan untuk mencatat.
dan dia tidak akan alpa, tidak akan lupa dan tidak akan terlewatkan, melainkan pasti akan dia catat setiap apa yang diperbuat oleh setiap hamba. Ada malaikat yang mengiringi setiap manusia. Maka penting bagi setiap orang untuk melakukan muhasabah sebelum berbuat, kata beliau. Itu yang pertama. Yang kedua, muhasabah setelah berbuat. Jadi sangat disukai setiap muslim dan muslimah melakukan muhasabah ini. Menghitung lagi, menghisap kembali apa yang sudah dia kerjakan sebelum nanti dia dihisap pada hari kiamat. Lebih utama jika dia menghisapnya ketika di dunia. Ini akan meringankan hisap dia di yaumil akhir. Lalu selanjutnya kata beliau, adapun muhasabah sebelum berbuat adalah dengan merenung terlebih dahulu ketika hendak melakukan perbuatan. Jadi melakukan sedikit perenungan, berhenti sejenak sebelum mengambil langkah, sebelum mengambil keputusan apakah tetap dia lanjutkan perbuatan itu ataukah dia ganti dengan perbuatan lain, atau dia tunda, atau dia tinggalkan. Maka seperti yang kita sampaikan sebelumnya, untuk mengukur ini dibutuhkan ilmu. Ya, dibutuhkan ilmu. Sebagaimana setiap orang yang punya profesi, maka pastinya dia sudah ahli. Ya kan? Dengan keahlian tadi dia akan mempertimbangkan, kita tekan tombolnya atau tidak. Kata dia tidak, jangan dulu, tunggu 1 menit. Kan begitu. Kenapa dia berani mengatakan tunggu 1 menit? Karena ada ilmunya. Dia mengambil keputusan itu berdasarkan ilmunya. Karena yang seperti ini kalau sekarang dipencet tombolnya bisa meletup. Gitu. Ya kan? Bisa meletup. Kalau kita tunggu 1 menit, insya Allah, berdasarkan pengalaman dan ilmunya, ya itu enggak meletup. Nah kan begitu dia. Tahu meletup Pak ya? Meledak meletup. Nah itu contohnya bahwa yang dimaksud di sini berhenti sejenak, merenung sejenak, bukan merenung melamun, bukan. Akan tetapi apa yang dia rencanakan, yang akan dia perbuat tadi, sebelum dia berbuat, dia pertimbangkan lagi. Ya. Apakah ada manfaatnya? Ada. Manfaatnya lebih besar mana? Dia kerjakan atau tidak, atau memilih yang lainnya. Nah, seperti itu seterusnya. Nah, itu yang dimaksud beliau di sini. Ya, bahwa di antara muhasabah jenis yang pertama, ya ini seorang melakukan muhasabah sebelum berbuat. Artinya dia merenung terlebih dahulu, tidak langsung melakukannya hingga benar-benar jelas baginya. Ya. Jadi adapun muhasabah sebelum berbuat adalah dengan merenung terlebih dahulu. Jadi merenung maksudnya bukan menghayal ya, bukan kayak orang menghayal begitu. Bisa saja sih dia merenung begini, akan tetapi dia sedang melakukan penelitian, pertimbangan, pengukuran dengan keilmuannya. Ya, dia merenung terlebih dahulu ketika hendak melakukan perbuatan dan tidak langsung melakukannya hingga benar-benar jelas baginya untuk dihindari. Kalau jelas bagi dia bahwa ini harus dihindari, maka dia tidak jadi melakukannya. Tapi apabila memang sudah pada waktunya dan lebih baik dia kerjakan, lebih bermanfaat, apalagi berkaitan dengan perkara yang doruri, nggak bisa ditolak, nggak bisa dihindari, itu sesuatu yang doruri, harus dilakukan, itu namanya perkara darurat. Kalau tidak dilakukan maka ada bahaya yang akan menimpa. Ya, seperti tindakan-tindakan darurat banyaklah. Yang sering dicontohkan itu misalnya mengukur sesuatu darurat itu, yaitu pada perkara yang haram. Ya. Untuk selamatnya nyawa ada perkara haram yang dikerjakan dan pasti dengan perkara haram tadi nyawanya selamat. Darurat. Nah itu kan, itu darurat namanya. Resikonya apa? Kematian. Ya. Sehingga dibolehkan misalnya bagi orang yang beriman
untuk menyelamatkan nyawanya walaupun terancam, ya, dia diancam agar mengucapkan kalimat murtad misalnya, kalimat kekufuran. Maka dibolehkan bagi dia mengucapkan kalimat itu untuk menyelamatkannya nyawa selama batinnya masih tenang dengan iman. Ini darurat. Padahal mengucapkan kata-kata kufur dalam kondisi tenang benar-benar kufur. Benar-benar dia keluar dari Islam dalam kondisi tenang. Tapi kalau dalam kondisi darurat tidak. Nah itu ya. Itu contoh-contoh, maksudnya di sini merenung adalah mempertimbangkannya kembali, mengukurnya kembali, menilainya berdasarkan ilmu syar'i, itu maksudnya. Taib. Kemudian kata beliau, adapun jenis kedua, yaitu muhasabah setelah berbuat. Nah, ini juga penting. Kalau sebelum berbuat tadi udah kita sampaikan bagaimana di antara caranya. Ya ini ada rencana-rencana ini, rencana itu. Maka sebelum kita lakukan, cobalah muhasabah dulu. Kita pertimbangkan. Apakah lebih baik dikerjakan atau ditinggal? Ya. Kalau kita menilai, oh ini harus dikerjakan. Oh ini lebih afdol dikerjakan. Pertimbangkan lagi kemaslahatan-kemaslahatan yang lainnya. Dengan mengerjakan ini, ya, apakah nanti menimbulkan ini, kalau ada resiko-resiko yang lainnya, maka dengan pertimbangan tadi tidak perlu kita kerjakan. Tapi apabila memang manfaatnya sangat besar, memang di sana ada sisi negatifnya, tapi manfaatnya lebih besar, maka kita akan kerjakan. Ya. Tapi ada saat-saatnya yang itu tidak bisa ditunda, tidak bisa lagi ditolak karena memang tadi perkara yang wajib atau perkara yang sudah darurat yang sangat dibutuhkan. Ya. Misalnya seorang mempertimbangkan, saya makan enggak ini ya, kan begitu. Ya kalau memang udah lapar betul daripada semaput ya kan, itu tidak perlu lagi, itu sudah kebutuhan doruri namanya, kebutuhan daruratnya setiap kita adalah kebutuhan primernya, kebutuhan pokoknya, kita harus makan, kalau tidak ya udah selesai, ya bisa meninggal dunia. Taib. Nah kata beliau, adapun jenis kedua yaitu muhasabah setelah berbuat. Nah kecuali contoh ya, kecuali seperti yang dicontohkan oleh para ulama di dalam pembahasan-pembahasan, ya misal seorang dulu para salaf terdahulu. Ya, mereka apabila mereka mencontohkan sekiranya mereka keluar dari masjid lalu sampai di luar mereka teringat bahwa uangnya tertinggal di masjid, dinarnya tertinggal di masjid. Ya, sampai dia di masjid dia temukan ada 1 dinar tadi. Tapi karena dulu kan nggak ada nomor serinya ya kan. Lalu dia berpikir, apa yang dipikirkan? Barangkali ada orang yang tertimpa kasus yang sama seperti saya. Mungkin ini milik dia. Ya, sehingga itu dia tinggalkan. Nah gitu dia. Ini namanya bab waro, namanya kewaroan seperti ini. Beda sama zuhud ya. Zuhud itu kan bahasa ringannya hemat. Nah gitu ya. Lebih hemat dia, lebih menghemat dalam pengelolaan harta. Itu lebih kepada makna zuhud. Tapi kewaroan menjaga diri dari sesuatu yang dia punya resiko juga ngambil punya orang, padahal dia juga sebenarnya punya hak. Nah itu, untuk kewaroannya udah dia tinggal. Nah, seperti ini muhasabah. Daripada nanti di hari akhir ternyata datang pemiliknya, dia juga menuntut. Ini punya saya, enggak itu punya saya. Allah menghukumi, ya itu benar punya dia, bukan punya kamu. Kamu yang asal ambil, gitu ya. Memang kamu tinggal punya kamu itu udah diambil sama yang lainnya. Kan itu dihisap. Ya, itu dihisap. Tapi dia udah duluan menghisap ketika di dunia. Dengan cara apa? Dengan cara seperti itu. Barangkali punya orang juga yang dia tertimpa sama seperti saya, kehilangan 1 dinar. Ya, lalu dia tinggalkan.
Begitu ya, itu contohnya. Taib. Adapun jenis kedua yaitu muhasabah setelah berbuat, dan ini terbagi atas 3 bagian. Muhasabah setelah berbuat sesuatu ataupun setelah berbuatlah secara umum. Seperti yang dinasehati oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala pada pembahasan kita sebelumnya, beliau menyarankan di antara cara muhasabah yaitu dilakukan sebelum tidur. Ya, dengan melihat kembali rekaman dirinya sendiri, apa yang dia rekod di ingatannya dari bangun tidur. Dia cek satu persatu yang dia lakukan dari bangun tidur. Tadi pagi aku bangun tidur baca doa enggak? Oh enggak, langsung loncat mandi gini kan. Nah, ada satu zikir yang lupa. Karena bagi orang-orang Islam satu zikir saja lupa itu kerugian para jemaah. Satu zikir saja dari zikir-zikir yang disunnahkan itu kita tinggalkan, itu sebenarnya kerugian. Nanti penyesalan yang ada ya, penyesalan. Ya, walaupun itu bukan wajib, tapi manusia itu akan menyesal. Sedangkan dia mampu mengerjakannya. Seperti Allah Ta'ala bersumpah itu ya. Wala uqsimu bin nafsin wama. Ya. Kata Allah, aku bersumpah demi jiwa yang mencela dirinya sendiri, nyesal. Nah gitu. Jadi akan ada jiwa-jiwa manusia nanti yang dia hanya menyesal. Bahkan para ulama mengatakan hampir semua, bahkan semua muslimat orang-orang beriman di yaumil akhir, mereka akan mengalami penyesalan. Sekurang-kurangnya orang yang tinggi ketakwaannya di antara manusia, dia akan menyesal meninggalkan salah satu dari amal soleh yang hukumnya itu hanya sunnah, mustahabbah. Dia itu nyesal, padahal bisa dia kerjakan. Nah, ketika di dunia masih sempat dia melakukan hisab. Nah, ini salah satu tarbiyatun dzatiyah, mendidik diri agar punya kepribadian Islami. Sarana pertama ini bagus pada jemaah. Adakan muhasabah. Ya, terutama ini kata beliau, jenis yang kedua, lakukan muhasabah setelah berbuat. Ya, di antara contoh muhasabah setelah berbuat yaitu sebelum tidur. Dia melakukan muhasabah setelah berbuat, maksudnya perbuatan yang dia kerjakan dari bangun tidur. Itu kan sudah berlalu. Sudah berlalu berapa jam yang lalu? Tadi kita bangun tidur jam berapa misalnya? Anggap jam 4 pagi tadi. Jam 4 ketemu jam 4 sore. Sudah 12. Ini jam berapa sudah? 5, 6, 7. Nah ya, udah 15 jam tadi kita bangun. Selama 15 misalnya, 15 jam. Dari 1 jam pertama, dimulai dari bangun tidur, baca doa enggak kita tadi? Nah itu. Kita hisab diri kita, yang nanti Allah akan tanya itu, bukankah ada syariat ini, kenapa kau tinggalkan? Sunnah ya Allah, sunnah itu harus ditinggalkan, begitu. Kalau antum ditanya begitu, ya, makna sunnah yang kau fahami adalah sebuah amal yang harus ditinggal, bukan dikerjakan baik. Kenapa nggak dikerjakan? Malas. Nah itulah dia, itulah jawaban seorang nanti, malas, lupa, ya. Itu akan dijawab oleh setiap orang nantinya. Maka penting menghisap tadi. Kita bukan berarti manusia itu kan lalai. Iya, tapi jangan tenggelam terus dengan kelalaian. Jangan. Itu namanya seorang muslim yang rugi namanya. Dia tenggelam terus hanyut dalam kelalaian. Jangan dikalahkan terus dengan ghaflah. Allah banyak mencela orang-orang yang ghafilin. Ya, orang-orang yang lalai. Maka kita jangan lakukan muhasabah. Ini kata beliau, muhasabah setelah berbuat. Pertama kata beliau, ini terbagi atas 3 kata beliau. Pertama, muhasabah atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang ia lalaikan. Nah itu dia. 15 jam dari kita bangun tidur tadi. Kita lakukan muhasabah. Apa kelalaian-kelalaian yang sudah kita lewatkan? Tanpa kita harus melihat itu wajib atau sunnah. Karena tidaklah Allah Ta'ala perintahkan sesuatu, maka melainkan perintah itu akan membawa
kebaikan dan akan dibalas kebaikan oleh Allah. Pahala yang berlipat ganda, surga. Ya. Maka itu bentuk ketaatan. Walaupun ketaatan komplitnya adalah melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Itu namanya patuh, taat, takwa. Taat itu menjalani perintah, menjauhi larangan. Maka kita cek ketaatan kita kepada Allah dalam 15 jam tadi misalnya. Dari kita bangun sampai saat ini. Atau sebelum kita tidur nanti. Kita lakukan muhasabah setelah berbuat ketaatan-ketaatan kita kepada Allah. Sholat subuh saya gimana tadi? Ya, coba kita ingat-ingat lagi sholat subuh kita. Adapun Allah tidak akan lupa, apalagi ada malaikat yang Dia cipta untuk mencatat itu. Ya, ada malaikat-malaikat yang Allah Ta'ala cipta untuk mencatat itu. Kita yang berusaha ngingat tadi subuh saya. Oh tadi subuh kayaknya banyak lalainya. Buktinya apa? Buktinya rakaat pertama sholat subuh tadi nggak ingat lagi. Imam setelah Al-Fatihah baca surat apa? Ingat nggak? Tadi bapak-bapak baik atau ibu-ibu, baik yang sholat sendiri ataupun sholat berjamaah, masih ingat nggak tadi? Sholat subuh rakaat pertama imamnya baca apa setelah Al-Fatihah? Ya, kalau masih ingat berarti masih kuat itu. Ya, berarti betul-betul fokus dan konsentrasi dia dengan sholatnya. Atau yang perempuan yang sholat di rumah, masih ingat nggak dia tadi? Subuh itu rakaat pertama dia baca surat apa setelah Al-Fatihah? Rakaat kedua baca surat apa dia? Ya. Nah kalau dia misalnya tidak ingat, ini sebagai catatan kelalaian berarti, lalai. Ya. Kalau dia ingat, oh tadi saya baca ini, pas nggak bacaannya? Nah kan begitu ya, pas enggak bacaannya itu, sesuai enggak itu dengan bacaan yang Allah inginkan, bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dengan seperti itu kita akan muncul ketawaduannya, merasa kurangnya di hadapan Allah. Karena seorang hamba yang terus merasa dirinya kurang di hadapan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan dia untuk memperbaiki dirinya. Yang susah itu kalau dia merasa benar terus. Nah, ini namanya sombong. Ya, dia merasa benar terus. Nggak ada salah saya. Apa salah saya? Coba muhasabah. Orang yang muhasabah diri, dia akan dapati banyak kekurangan pada dirinya. Tadi aja udah kita sebutkan. Itu masih sholat subuh. Belum bentuk-bentuk ketaatan yang lainnya para jamaah. Ketaatan yang Allah Ta'ala perintahkan kita, manusia dengan manusia. Itu masih kita dengan Allah. Sholat kita bagaimana, zikir kita dalam sehari, ada nggak kita menyebut nama Allah? Ada, ya. Dalam sekian jam tadi berapa jam yang kita pakai untuk menyebut nama Allah, kita gunakan lisan kita. Manakah lebih banyak hari ini kita menyebut nama Allah atau kita menyebut nama si fulana fulana? Mana yang lebih banyak kita sebut namanya dalam sehari? Itu muhasabah berjamaah. Ini belum ketaatan-ketaatan dengan sesama manusia. Sebagai orang tua misalnya yang punya anak, ya, diperintahkan nggak kita untuk memelihara anak? Atau kita diperintahkan melantarkan anak? Hah? Kalau bapak-bapak, ibu-ibu ditanya, mana dalilnya Allah memerintahkan kita ngurus anak? Kira-kira yang mana mau kita sebutkan? Pak, bapaknya mungkin ini. Kalau ditanya kita, di dalam Al-Quran itu 30 juz, 6.000-an ayat. Mana ayat Allah yang memerintahkan kita ngurus anak kita maksudnya? Kalau nggak ada, ya berarti udah, lepas aja anak kita, nggak usah diurus. Kan berat kan begitu ya, berat-beratkan. Ngasih makan, mendidiknya, ngasih uang jajan, ngasih ini, ngasih itu. Tapi tatkala kita tahu, itu namanya ketaatan. Kita ngasih dia ini, itu, makan, kita kasih ayam, tempe, ikan. Dalam rangka apa? Taat kepada Allah. Ya Allah, kan begitu. Engkau yang perintahkan aku untuk ngurus hambamu ini yang kau titipkan kepadaku. Nah sekarang,
tanya-tanya dikit lah, walaupun tidak ada hadiahnya. Masa hadiahnya HP saya kan? Mungkin bapak-bapak ada yang tahu itu, di ayat mana Allah nyuruh kita melihara anak? Wah, nggak ada berarti nggak usah melihara, nggak usah berarti. Ada yang tahu misalnya? Ada yang pernah kita baca sebelum-sebelumnya itu, berulang-ulang itu bahkan materi ini. Surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naron, kata Allah. Ada banyak ayat yang lain, banyak kan begitu ya. Seperti para wanita, para ibu, wal walidatu yurdi'na auladahunna ya haulaini kamilaini liman aroda ayyutimma rodho'ah, bagi para emak-emak kata Allah. Nah gitu ya, al-walidat itu bagi para ibu-ibu, mama-mama, susuin anaknya 2 tahun sempurna, bagi yang ingin menyempurnakan. Nyusuin, ngasih makan nggak ngurus, nggak maksudnya itu. Iya, didik mereka itu, ngerawat mereka, ngurus mereka. Atau ayat tadi umum itu, hai orang-orang beriman, jaga diri kalian dari api neraka dan jaga juga ahli kalian dari api neraka. Siapa di antara ahli kita? Ya anak kita. Itu dia ahli kita. Dialah ahli kita, nanti ahli bait kita ya dia anak. Berarti diperintah kita untuk menjaga, memelihara anak supaya jangan terjebak dalam jalan-jalan neraka. Ya. Berarti kita harus kasih makan dia, ajarin dia ilmu, ngajarkan dia ibadah. Nah itu dia. Dan banyak sebenarnya ayat yang lainnya banyak yang berbicara tentang itu. Ya. Begitu juga muhasabah atas ketaatan kita sebagai seorang suami misalnya, khusus kepala rumah tangga, harus memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Iya atau tidak? Betul apa betul? Ada nggak yang tahu mana anunya? Secara khusus itu ayatnya. Ini tujuannya bukan apa-apa ya, maksudnya supaya kita, oh ternyata saya kerja itu dalam rangka menjalankan perintah, dalam rangka untuk taat kepada Allah. Saya ngasih nafkah istri saya, anak saya, itu ibadah. Kenapa? Karena Allah yang perintah. Kalau sekiranya Allah nggak perintah, ya ngapain? Ya ngapain memberatkan diri, tapi karena Allah Ta'ala perintahkan, dan Allah tidaklah memerintahkan hambanya melainkan sesuai kemampuan. Ada yang tahu bapak-bapak di ayat apa gitu, di ayat mana disuruh ngasih nafkah? Nggak ada juga ya, nggak apa-apa, nggak dapat hadiah juga nggak apa-apa. Ya ada sih beberapa ayat, diantaranya di dalam surat At-Tolaq itu ya, dalam tadi di surat Al-Baqarah tadi ya, wal walidatu itu selanjutnya kan, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhun, bagi pemilik anak, nah gitu ya, bagi si pemilik anak wajib ngasih makan, ngasih pakaian untuk hunna, untuk si mama-mama yang nyusuin anaknya. Kasih rizquhunna wa kiswatuhunna kata Allah, kasih mereka nafkah, kasih pakaian, kasih tempat tinggal. Siapa yang suruh? Allah. Allah yang suruh. Wa ala, huruf jar ala itu menunjukkan wajib, itu kewajiban. Bapak-bapak itu kerja cari nafkah, ngasih makan, itu kewajiban. Dan jika itu dilalaikan, makanya muhasabah akan menimbulkan dosa, hisabnya berat, menuntut istri, anak juga menuntut nanti di yaumil akhir, nauzubillah. Ya, makanya itu sebagai sebuah ketaatan. Makanya tadi muhasabah atas ketaatan kepada Allah yang ia lalaikan. Mungkin ada sebagian orang lalai dalam masalah memberikan nafkah, ya, maka berusaha untuk memperbaiki kelalaian tadi. Tapi kalaupun itu sudah tepat sesuai dengan perintah, alhamdulillah, minta kepada Allah, Rabbana taqabbal minna, Rabbi taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku nafkah yang kukeluarkan untuk biniku, gitu ya, anak-anakku, terima ya Allah.
Pernah minta gitu sama Allah? Minta Pak, minta. Minta sama Allah karena banyak sudah itu. Orang yang udah berumah tangga belasan tahun, puluhan tahun, coba hitung berapa itu sudah. Ya, berapa nafkah yang udah dikeluarkan itu? Minta sama Allah, ya Allah terimalah nafkah yang kukeluarkan untuk istriku, untuk anakku, terima ya Allah. Minta sama Allah. Taib, itu penting muhasabah ya. Intinya banyak gitu ya, bentuk-bentuk ketaatan, apa yang Allah perintah. Ya, baik itu ibadah antara ya dia ibadah akan tetapi Allah perintahkan antara manusia dengan manusia atau dia ibadah Allah perintahkan karena itu hubungan manusia dengan pencipta seperti sholat, nah begitu ya. Kemudian puasa Ramadan atau yang berkaitan nanti dengan ibadah kurban dan yang lainnya. Kita lakukan muhasabah. Ya, kita muhasabah. Tahun lalu saya ada uang tapi enggak kurban. Muhasabah. Ya, tahun ini malu. Ya kan begitu, malu kalau saya tidak kurban. Walaupun dia mungkin merojihkan hukumnya sunnah muakkadah. Taib. Lalu muhasabah atas perbuatan. Muhasabah atas perbuatan di mana meninggalkannya lebih baik daripada mengerjakannya. Nah, ini perlu kita muhasabah. Perkara-perkara yang contohlah hari ini misalnya. Tadi ya 15 jam dari kita bangun tidur tadi. Kita cek satu-satu. Jika di sana ada perbuatan yang meninggalkannya lebih utama daripada kita kerjakan tadi, maka kita menyesal. Dengan penyesalan tadi, kita minta kepada Allah supaya nanti itu tidak terulangi. Ya. Karena orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Kan seperti itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam beberapa riwayat disebutkan ya, man taraka syai'an lillahi azza wajal awadahu Allahu khairun minhu atau khairun ya min. Siapa saja yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan mengganti ya untuknya yang lebih baik darinya. Atau dalam riwayat disebutkan ya kepada salah seorang sahabat dia mengatakan lan tada'a syai'an lillahi azza wajal ya illa baddalaka khairan ya illa baddalaka ma huwa khairun lak atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya kurang lebih seperti itu. Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, melainkan Allah akan mengganti dengan yang lebih baik dari yang kau tinggalkan. Nah, jadi harus ada muhasabah. Barangkali ada perbuatan-perbuatan yang enggak harus kita kerjakan, perbuatan yang seharusnya lebih baik kita tinggalkan daripada kita kerjakan. Tadi saya kerjakan ini, padahal sebenarnya meninggalkannya itu lebih baik. Ya, maka nanti ke depannya kita lebih mawas diri dalam hal tersebut, sehingga kita mendapatkan ganti yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tarakal libas tawadu'an lillah wa huwa yaqdiru alaih. Ya, siapa yang meninggalkan satu jenis pakaian karena untuk menerapkan sikap tawadu karena Allah, padahal dia mampu untuk menggunakan pakaian itu, tapi dia meninggalkan itu dengan tujuan untuk memiliki sifat tawadu. Allah akan ganti dia nanti di yaumil akhir dengan pakaian keimanan, dan dia nanti diberikan pilihan, silakan mau pakaian yang mana di yaumil akhir ataupun di surga nanti. Dia dikasih pilihan dengan pakaian-pakaian surga dari pakaian keimanan. Allah ganti. Ya, Allah Ta'ala akan mengganti setiap perbuatan yang dia meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib yang ketiga, muhasabah atas sesuatu yang boleh, mubah dan wajar. Mengapa ia mengerjakannya? Apakah ia mengerjakannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk akhirat,
atau karena menginginkan dunia. Jadi perkara-perkara mubah adalah perkara yang tidak dilarang di dalam Islam dan tidak juga diperintahkan. Itu mubah. Ya, nggak ada perintah berkaitan dengan itu, nggak ada juga larangan. Tapi apabila tujuannya itu dengan tujuan yang baik, tujuan ukhrawi, maka akan bernilai pahala, bernilai ibadah. Tapi kalau murni tujuannya hanya duniawi, maka itu dianggap 99. Kata orang kampung saya, sia-sia itu 99. Saya ada 2 tolo abad 5 6 7. Waduh, sia itu 9 bahasa. Ya, jadi perkara mubah yang dia itu tidak ada tujuannya untuk ukhrawi, untuk perkara ibadah, murni hanya tujuan duniawi saja, maka dia akan sia-sia, dianggap terbuang waktunya mengerjakan itu, dianggap terbuang. Ya, makanya saya pernah mencontohkan salah satu contoh seperti naum, tidur. Ini tergantung setiap orang nanti, apa tujuan tidurnya dia. Kalau dia hanya mengambil hukum mubahnya saja, ya, tidurnya itu diambil hukum mubahnya, bukan karena ada tujuan ibadah, bukan, tapi ngambil mubahnya saja, maka itu akan sia-sia waktu yang dia gunakan untuk tidur. Padahal kata ahli kesehatan, dalam sehari seorang itu akan terjaga kesehatannya jika tidur berapa jam? 8 jam kan? 8 jam. 8 jam itu sepertiga dari satu hari kita, Pak. Ya itu tidak? Iya. Sepertiganya tidur. Kan sayang itu kalau tidak diganjar pahala. Dia hanya dianggap menjalankan perkara mubah. Hilang begitu saja, nggak ditimbang, nggak dihitung ketika dihisap. Ada seorang yang harus dihisap itu 60 tahun misalnya. Karena dari masa balighnya sampai meninggal, anggaplah 60 tahun. Anggaplah dia tidurnya ideal. Dalam waktu 60 tahun. Sepertiga 60 tahun berapa, Pak? Berapa sepertiganya? 20 tahun. Kalau itu dia kerjakan tidurnya itu karena kemubahannya saja, ya jalan gitu aja, maka 20 tahun dianggap hilang. Sisa 40 tahun, sisa 2/3 dihisap itu. Berapa jam dalam sehari kita baca Quran? Berapa jam dalam sehari kita sholat? Ada 1 jam kita 5 kali sholat wajib 17 rakaat, ada ngabiskan waktu 1 jam. Anggaplah 1 jam lah ya. Subuh 15 menit, zuhur 10, asar 10, maghrib 10, isya 10, ada 1 jam. Udahlah 1 jam aja lah, dibulatkan. 1 jam 1 hari sholat kita. Alhamdulillah kalau ikhlas, kalau tidak, anggaplah ikhlas. Anggaplah ikhlas. Ya, sepertiga tidur 8 jam, 1 jam sholat. Ini belum, kita nggak ngitung maksiatnya ya, na'udzubillah. Ya, itu belum dihitung apa maksiat, waktu maksiat. Nah itu para jemaah. Jadi kata beliau di sini, perkara-perkara mubah tadi, hal-hal yang wajar dikerjakan, apakah dia kerjakan karena Allah? Nah itu dia. Jadi tatkala kita tidur itu perlu kita muhasabah ini tadi. Saya tidur ini, tapi Ustaz udah capek betul, ya itulah dia. Kita kadang baring, dah tidur. Karena Nabi SAW pernah menyebutkan bagaimana tidur seorang itu dinilai berpahala. Ketika tidurnya itu supaya mengembalikan tenaganya untuk sholat. Nah itu dia. Ya itu yang harus kita usahakan. Saya tidur supaya nanti saya bangun, saya bisa melaksanakan perintah Allah. Apa itu? Kerja lagi cari nafkah. Kan itu kan? Nah itu lillahi ta'ala. Kalau saya nggak tidur bahaya, saya bisa sakit.
nanti agak sulit cari nafkahnya, kerjanya, ya, sehingga nanti akan mengganggu nanti, ya, nafkah yang akan saya berikan kepada anak saya ataupun istri saya. Nah itu muhasabah maksudnya, supaya itu menjadi pertimbangan kita. Taib, lanjut yang D. Yang D kata beliau muhasabah atas waktu. Nah, sebenarnya sudah kita singgung tadi ya. Di antara aspek yang perlu dimuhasabah oleh insan muslim adalah sejauh mana dia menggunakan waktunya yang merupakan usia dan modalnya. Tadi udah kita contohkan, yaitu ya cara menghitungnya tidur aja dulu. Apakah waktunya ia gunakan untuk kebaikan, amal soleh dan bermanfaat bagi kaum muslimin, atau sebaliknya ia telah sia-siakan waktunya ke dalam maksiat, dosa, permainan dan kelalaian. Nah, itu perlu kita hitung waktu kita tadi 24 jam. Kalau benar ideal tidur kita 8 jam, maka 2/3 lagi. Sisa berapa? Berapa jam? Kalau 8 jam berarti sisa berapa? 14 ya? 16 ya? Hah? 16 ya? Oh iya, udah lupa hitung-hitung juga. 16 jam itu perlu kita perhitungkan, kita hisap supaya nanti kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Sehingga seorang terkadang sangat pelit dengan waktu. Maksudnya apa? Ketika dia dapat waktu faroh, waktu yang kosong, maka dia berpikir keras. Ini apa ini? Baca Quran, bantu istri nyuci piring, ya kan? Atau olahraga biar kembali sehat badan, atau bantu ke masjid, atau pilihan-pilihan kebaikan. Tujuannya apa? Itu tadi muhasabah, supaya dia mendapatkan untung dari waktunya, agar itu tidak dia gunakan untuk nganggur tanpa dipakai. Makanya kan ada hadis, ada 2 nikmat yang banyak dilalaikan oleh manusia. Apa itu? Ya, waktu yang kosong dan masa yang sehat. Badan lagi sehat, dibiarkan nggak digunakan. Waktu kosong, dibiarkan nggak digunakan. Langsung manfaatkan. Nabi SAW bersabda, la tazalu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'. Pada hari kiamat kedua kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada tempatnya, tetap pada tempatnya, hingga dia akan ditanya tentang 4 hal. Minha an umrihi fima afnah, dia akan ditanya tentang umurnya, kemana dia habiskan umurnya tadi itu. Dalam sehari kemana saja dihabiskan. Nah, ini hisab. Wa an syababihi fima ablah, dia akan ditanya tentang masa mudanya, kemana dia habiskan, dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Di sini ada 4, di sana tentang harta. Kalau harta dari mana dan kemana? Dari mana dia dapatkan? Dari halal atau haram? Kalau dia dapatkan dari halal, aman. Setelah dia dapatkan halal tadi, kemana juga dia? Ya, dia masukkan, dia belanjakan hartanya tadi. Taib. Para salafus salih sangat memperhatikan waktu, karena merekalah orang yang paling tahu tentang nilai waktu. Al-Hasan Al-Basri berkata, aku pernah bertemu orang-orang yang lebih peduli terhadap waktunya daripada kepedulian kalian terhadap harta kalian. Masya Allah ya, Al-Hasan Al-Basri ini seorang ulama tabi'in. Ya, akan tetapi dia pernah menemui orang-orang yang sangat peduli dengan waktu sebagaimana kalian sangat peduli dengan harta. Maksudnya dia menyaksikan bagaimana orang-orang sangat teliti mengurus harta, tapi ternyata dia dapati ada orang yang sangat peduli mengurus waktunya sendiri, ya, dibandingkan dia mengurus hartanya. Kemudian yang terakhir kita bacakan saja, ingat hisab terbesar. Ini terakhir ya, dari sarana pertama, karena nanti sarana kedua kita bahas tentang taubat, ya. Ingat hisab terbesar. Termasuk hal yang membantu seorang muslim dalam melakukan muhasabah terhadap dirinya adalah mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menghisap hamba-hambanya pada hari kiamat dengan perhitungan yang sangat cermat, teliti. Itu dia perhitungan Allah nanti di yaumil akhir.
Mereka akan ditanya tentang apa saja yang telah mereka kerjakan, baik atau buruknya. Ketika itu manusia mendapati seluruh perbuatannya telah ditulis atas namanya, dan tidak ada satupun amal perbuatannya yang tidak ditulis walaupun sebesar biji atom, walaupun hanya sebesar biji sawi, ya, semuanya akan tertulis. Sebagaimana orang-orang mujrimun di dalam surat Al-Kahfi, mereka mengatakan apa nanti di yaumil akhir? Ya wailatana ma li hadzal kitab. Ya, aduh, celaka kita. Ini kitab apa ini? Catatan apa ini? La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Dia tidak menyisakan satu berita kecil pun ataupun besar pun, melainkan semuanya dicatat. Sampai mereka mengatakan, duhai, celaka kita ini. Lengkap catatan kita ini, komplit dari kita balik sampai kita wafat, ada semua ini di lembaran itu. Ketakutan mereka, karena semua yang mereka kerjakan, ucapkan, lakukan, semuanya semasa hidupnya tercatat. Taib Al-Hasan Al-Basri lagi mengatakan rahimahullah, sesungguhnya seorang mukmin itu lebih berhak terhadap dirinya sendiri. Dia menghisap dirinya atas ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hisap sebagian orang dipermudah pada hari kiamat karena mereka melakukan muhasabah terhadap diri mereka di dunia, dan hisap seorang akan dipersulit karena mereka mengerjakan banyak hal tanpa muhasabah. Ini perkataan Al-Hasan Al-Basri. Ya, seorang lebih ringan hisapnya nanti di hari kiamat di hadapan Allah ketika dia rajin menghisap dirinya semasa hidupnya, dan beratnya hisap seseorang ketika di yaumil akhir, ketika semasa di dunia dia nggak mau menghisap, nggak mau menghitung dirinya semasa hidupnya. Taib, ya, ini sarana pertama yaitu tentang muhasabah untuk mencetak diri kita sebagai seorang muslim memiliki kepribadian Islami. Nanti kita akan sampaikan di pertemuan berikutnya di sarana kedua yang tak kalah pentingnya dari muhasabah ini, yakni at-taubah. Ya, pentingnya taubat di dalam menjadikan diri kita memiliki kepribadian yang Islami. Sudah masuk waktu Isya? Sudah tadi kayaknya bunyi-bunyi. Ya, tapi alhamdulillah berarti pas saja ya. Nanti kita lanjutkan insyaallah di pertemuan berikutnya. Semoga apa yang kita sampaikan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan dalam segala urusan kita dan memberkahi kita dan keluarga kita insyaallah. Ini saja, akhiru da'wan alhamdulillah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.